Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita pada hari ini. Kita sampai pada pelajaran yang ke-10. Tetap pada tema yang besar pada saat ini adalah mari sambut Sang Raja. Kita berdoa sebelum kita akan mulai dengan seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan untuk belajar kembali dari bagian-bagian sabda Tuhan. Anugerahi kami ya Tuhan dengan kemampuan untuk dapat belajar bersama-sama. Anugerahkan kepada kami pikiran yang tajam, hati yang terbuka untuk dapat belajar bersama-sama. Kami serahkan seluruh pembelajaran kami Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penyelamat agung kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih pada tema besar kita pada triwulan 4, yaitu mari sambut Sang Raja. Kita sampai pada pelajaran yang 10 berkenaan dengan peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Ayat-ayat yang akan kita pelajari pada pelajaran ke-10 ini adalah Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian ayat-ayat ini. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pokok besar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengenai para gembala. Para gembala itu adalah identitas yang tidak dipedulikan pada masa itu. Saudara sekalian, memang di dalam perjanjian lama kita tahu, mulanya gembala itu merupakan satu profesi yang sangat mulia. Contoh dari perjanjian lama, orang-orang yang terkenal pada masa itu, misalnya Habil. Itu adalah gembala yang pertama yang diperkenan oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4. Kemudian kita harus menyadari juga bahwa para leluhur bangsa Israel, mereka kebanyakan adalah gembala. Misalnya Yakub, kemudian Musa juga demikian. Kita juga melihat Daud juga demikian. Semuanya pernah menjadi gembala. Bahkan Daud menyebut Tuhan adalah gembalanya. Jadi saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, sebenarnya gembala itu merupakan profesi yang sangat dihargai, profesi yang cukup mulia. Bahkan kalau kita lihat raja-raja itu disebut sebagai gembala-gembala umat Tuhan. Namun saudara sekalian, sesudah
masa Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia hadir di bumi ini, profesi gembala itu merupakan profesi kurang mendapat perhatian atau kurang dipedulikan. Bahkan boleh dikatakan sebagai satu komunitas yang tersingkirkan atau termarginalisasi. Dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Itu ditulis di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Tuhan Yesus Kristus hidup di bumi ini, profesi gembala bukanlah pekerjaan yang cukup terpandang di Palestina. Mereka sebagai orang-orang yang tersisih. Para gembala ini kurang mendapat perhatian, kurang dipedulikan, karena mereka adalah orang-orang yang dianggap rendah secara status sosial. Domba-domba yang mereka gembalakan biasanya bukan milik sendiri, tetapi milik orang-orang yang memang orang-orang kaya. Namun kita jangan lupa, pada waktu kita membaca kitab Lukas, kelihatannya bahwa gembala-gembala ini bukanlah gembala-gembala yang biasa, melainkan gembala-gembala yang memang ditetapkan untuk menggembalakan domba-domba di sekitar Bethlehem, yaitu domba-domba yang memang dipersiapkan untuk persembahan kurban di bait Allah. Kita tahu bahwa domba-domba yang ada di sana adalah domba-domba pilihan. Sehingga kelihatannya meskipun profesi gembala itu adalah profesi yang kurang dipandang pada masa itu, namun di dalam hal ini, gembala-gembala yang berada di padang menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam yang dilaporkan oleh kitab Lukas pasal yang kedua adalah orang-orang atau para gembala yang khusus menggembalakan domba-domba yang akan menjadi korban persembahan di bait Allah. Meskipun secara sosial mereka bukan orang-orang yang berpengaruh, melainkan kelompok yang terpinggirkan, kelompok marginal, namun Allah peduli kepada mereka. Itu sebabnya meskipun orang-orang ini diabaikan atau dianggap orang-orang yang tersisihkan, namun Allah peduli, menunjukkan bahwa Allah benar-benar memperhatikan semua manusia, semua tingkatan. Itu sebabnya mereka mendapat anugerah khusus, mendapat kesempatan khusus untuk pertama kali melihat Sang Mesias sesudah ayahnya dan bundanya tentunya. Bagaimana tanggapan para gembala terhadap kehadiran malaikat yang diutus Tuhan untuk menyatakan berita baik ini? Berita yang diberitakan pertama kali justru kepada mereka, diiringi dengan malaikat-malaikat di surga yang menyanyi bagi Tuhan, diiringi dengan paduan suara surgawi. Bagaimana tanggapan para gembala terhadap kehadiran malaikat yang melawat mereka? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 9-10 memberitahu kita sekalian, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Wajarlah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi hening,
dalam kondisi yang begitu sepi, dalam keadaan gelap di padang gurun, mereka sedang menjaga kawanan ternak, sedang berdiam pada api untuk menghangatkan tubuh mereka. Mungkin mereka sedang berbincang-bincang tentang kehidupan ini. Kita tidak jelas karena memang Lukas tidak memberitahu. Namun satu hal, satu kejutan datang kepada mereka. Allah melalui malaikatnya melawat orang-orang yang terpinggirkan ini. Malaikat datang memberitahukan kepada orang-orang yang terabaikan ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bayangkan, orang-orang yang tidak dipedulikan oleh masyarakatnya pada waktu itu, namun Allah peduli. Kepada merekalah pertama kali berita ini disampaikan, mengatakan, "Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dimulai tentunya dari mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, wajar kalau mereka ketakutan, namun malaikat paham hal ini. Itu sebabnya sang malaikat memberikan kata-kata yang penuh dengan keteduhan dan kedamaian. Jangan takut. Kenapa? Mereka tidak perlu takut. Justru berita yang disampaikan bukan berita kecelakaan atau penghukuman, melainkan berita kesukaan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Suatu berita yang sangat luas, berita yang akan memberkati semua bangsa. Nah, memang kita tahu, pada waktu malam di kota Daud, mereka sedang menjaga dombanya. Malaikat menampakkan diri. Wajar saja kalau mereka sangat ketakutan karena terkejut, barangkali pucat menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti biasanya. Namun malaikat itu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memberikan ketenangan, keteduhan batin kepada mereka. Jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Para gembala yang tidak dipedulikan orang tersebut justru menerima berita kesukaan yang sangat besar. Perhatikan dalam hal ini bahwa Allah tidak pernah pilih kasih. Mari kita selalu ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kelihatannya gembala-gembala inilah yang layak di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengar berita kesukaan awal itu. Mereka justru pertama kali mendapat berita kesukaan ini. Saudara sekalian, luar biasa di dalam hal ini. Allah begitu peduli kepada orang yang bahkan tidak dipedulikan oleh lingkungan sosialnya yang diabaikan. Namun Allah peduli. Jangan lupa bahwa Allah melihat hati. Manusia hanya melihat apa yang nampak, yang kelihatan. Namun Allah melihat hati. Bagaimana hati kita? Hati saya dan hati saudara sekalian. Apakah benar-benar berlayak untuk menerima berita kesukaan yang besar dari Allah? Catatan kita yang ketiga. Wartas apakah yang diterima oleh para gembala tersebut? Ini dituliskan di dalam ayat 11-12
dalam kitab Lukas pasal 2 yang sudah kita baca tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu merupakan kesukaan besar bagi semua orang. Karena apa? Banyak orang menunggu kebebasan dari penjajahan. Tidak enak orang dijajah, dikontrol, diatur oleh orang lain. Nah, saudara sekalian, sekarang berita ini disampaikan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu. Bukan bagi siapa saja, tetapi justru bagimu. Ini hebat luar biasa. Kamu orang-orang yang terpinggirkan pertama kali diberitahu tentang hal ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mereka sebagai manusia, meskipun dipandang rendah, namun Allah peduli kepada mereka. Bagimu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus atau Sang Mesias, Tuhan. Sang Mesias itu, juru selamat itu adalah Tuhan sendiri, penyelamat agung bagi umat manusia. Dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Makanya pada saat malaikat memberitahu kepada para gembala itu, dia memberitahukan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan di kota Daud, yaitu di tempat kalian ini sedang menggembalakan kawanan ternak domba kalian. Jadi mereka bisa pergi berjalan ke sana. Dan inilah tandanya. Lanjut malaikat tersebut. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada bayi lahir, kemudian dibungkus dengan lampin itu biasa. Mungkin pada waktu itu juga ada bayi-bayi yang lahir, baru lahir, dibungkus dengan kain lampin. Namun tanda yang kedua ini, yang tidak bisa keliru, yaitu terbaring di dalam palungan. Mereka tidak akan keliru. Meskipun di Bethlehem pada waktu itu, barangkali ada beberapa bayi yang dilahirkan yang sama waktunya. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dibaringkan di palungan selain Sang Kristus, Tuhan, yang lahir pada masa itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan malaikat itu menunjukkan bahwa kesukaan besar adalah suasana, situasi, kondisi, sukacita yang didasarkan pada kenyataan rohani, yaitu Yesus adalah juru selamat yang telah lahir bagi seluruh bangsa. Jadi jelas, tanda bagi para gembala adalah seorang bayi yang dibaringkan, diletakkan dalam palungan. Tidak akan keliru lagi, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun bayi yang ditaruh di palungan, kecuali yang satu ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar satu hal di sini, bahwa Tuhan Allah mengasihi orang-orang yang diabaikan oleh masyarakatnya juga. Mereka meskipun terpinggirkan, meskipun tersisihkan, Allah peduli. Kita belajar bagian itu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah, kalau Tuhan hendak menunjukkan sesuatu, Ia akan memberi tanda yang
tidak mungkin menyesatkan. Dan tidak ada duanya. Tandanya khusus. Itu sebabnya bagi para gembala jelas sekali tandanya. Inilah tandanya bagimu. Yaitu ada seorang bayi dibungkus kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Tuhan dalam segala perkara selalu tepat dan jelas. Tidak pernah bermain teka-teki. Allah itu adalah yang setia, Allah yang sayang kepada umat manusia. Tuhan adalah Allah yang peduli. Ia menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Peristiwa Natal adalah kemuliaan yang maha tinggi melawat yang paling rendah. Artinya, kita adalah manusia berdosa yang hina, yang mendapat hukuman Allah, dimurkai oleh Tuhan. Namun Tuhan menganugerahkan keselamatan abadi kepada manusia yang mau merendahkan diri dan kemudian mengakui dosanya, mengakui siapa dirinya sebagai orang yang terbatas, sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, sebagai orang yang mustahil untuk menyelamatkan diri sendiri, kemudian percaya kepadanya. Percaya kepada jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Bukan hanya ditunjukkan, namun jalan ini disiapkan. Dan jalan ini mungkin dan bukan sesuatu yang mustahil untuk dilalui. Jalan ini adalah keselamatan karena iman. Percaya kepada Dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kita nanti akan belajar bagaimana Yesus Kristus Tuhan datang untuk menyelamatkan umat manusia melalui karyanya yang sangat-sangat luar biasa hebatnya, luar biasa tidak masuk akalnya, namun itulah yang telah dikerjakan oleh Dia. Kematiannya di atas kayu salib, penguburannya, dan di dalam 3 hari Dia berada di kuburan, kemudian bangkit kembali, dan sesudah itu Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Luar biasa, saudara sekalian. Sudah selayaknya kita semua bersyukur atas kedatangan Yesus yang pada saat Natal ini kita peringati kelahirannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Kesimpulan, Allah memperhitungkan dan peduli kepada para gembala. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tuhan Yesus Kristus datang untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang apapun. Namun Allah peduli kepada manusia. Ia menyediakan jalan itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu menerima Dia di dalam hidupnya secara pribadi, mereka akan menerima keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan yang disediakan Allah bagi kita, supaya kita semuanya menjadi umat-Nya. Yang dulunya kita sebagai manusia yang terpisah dari Allah, tidak memiliki relasi dengan Dia, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Tuhan Allah karena keberdosaan kita. Namun karena kasih-Nya, Ia datang mencari kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif mencari kita, menemukan kita, memberikan jalan supaya kita mempunyai hubungan yang akrab kembali dengan Dia. Kehidupan yang abadi adalah persekutuan dengan Tuhan Allah sendiri, Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan kita semuanya.
Allah memperhatikan setiap manusia dan memberikan jalan keselamatan sejati dalam Yesus, Sang Bayi Natal. Pertanyaannya, saudara sekalian, bersediakah kita berbagi kasih, berita kesukaan ini dengan mereka yang kurang beruntung? Biarlah kita menjawab pertanyaan ini masing-masing. Dan kemudian mari kita tanggapi dengan positif. Jangan lupa, bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah justru yang mencari kita. Karena inilah kasih Allah, yaitu Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Pada waktu kita masih terhilang. Pada waktu kita masih tidak peduli dengan Tuhan yang memanggil kita. Tapi Kristus telah mati bagi kita, orang-orang berdosa. Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja penyelamat yang menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami telah belajar bersama berkenaan dengan perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kami orang-orang yang rendah ini. Terima kasih Tuhan telah berinisiatif mengangkat kami dari kehinaan kepada kemuliaan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan Yesus bawa ke bumi ini, supaya kami semua umat manusia yang mau mempercayakan diri kepadanya, kami semua ya Tuhan menerima keselamatan yang sejati. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Mohon ampun segala pelanggaran kesalahan kami Bapa di dalam namamu yang agung, Yesus Kristus, Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita. Sehingga nama Tuhan Yesus diagungkan di tengah-tengah kita. Sampai